Seperti aja, takutnya kita manggung malah chaos di luar. Ini kalau terlalu malam, sangat riskan, nggak ada transportasi yang malam-malam. Sekarang mana sama orang chaos? Ya riskan ya. Iya. Satu ada penyanyi yang agak rewel yaitu Once Michael. Jadi aku suruh nyanyi untuk Black Sea, dia nggak mau. Dia bilang ini kan konsernya Dewa, lagunya Dewa dong. Cek, one cek, masih rusak nih Irgo. Nggak jadi, coba. Dia belum latihan deh. Oke. Kamu minta tidak latihan. Oke, siap. Jadi song listnya udah fix atau masih akan berubah? Ya 40% masih bisa berubah. Willy, H-1 masih bisa berubah 40%. 65.000 orang jam segini list lagu belum fix. Tapi namanya legend ya itu biasa. Mau nyanyi apa aja orang itu. Nah, sampai caps lock loh. Sudah ku daki gunung tertinggi. Ahmad Dhani atau Dewa 19? Mana yang lebih besar? Mana yang lebih dominan? Mana yang lebih didewakan? Itu baru satu pertanyaan. Ada banyak pertanyaan yang lain ketika Mata Najwa secara intens berulang kali datang ke base camp, studio latihan, juga sebuah konser monumental Dewa 19. Kami ingin melihat lebih dekat. Apa sebenarnya yang membuat band ini bisa mendekati keabadian? Satu dari segelintir band Indonesia yang bisa mempertahankan eksistensi berpuluh-puluh tahun tanpa surut pesona dan penggemarnya. Padahal mereka sudah tidak merilis album baru sejak tahun 2007. Bagaimana band ini bisa betul-betul patut menyandang status legendaris? Apakah memang dari perpaduan antara tebaran lagu hits, personel karismatik, dan kontroversi yang terus dikenang orang? Tentu saja, saya merasa tidak mungkin tidak memulainya lewat pertemuan dengan sosok yang sering dijuluki satu dari sejuta. Persepsi orang terhadap Ahmad Dhani atau kesan yang kerap kali muncul gitu ya. Bisa benar bisa salah, aku mau nanya benar apa salah. Belak-belakan, arogan, merasa diri paling hebat. Itu kesan yang salah atau itu memang nggak terlalu jauh dari sesungguhnya Ahmad Dhani? Nggak terlalu jauh dari sesungguhnya. Nggak terlalu jauh? Ya. Dan aku nggak terlalu peduli juga. Padahal kan citra buat musisi, apalagi public figure, itu kan biasanya kan mereka kan berusaha memoles, berusaha untuk selalu disukai. Jadi Ya karena mereka, nggak peduli ya? Ya karena mereka, Ahmad Dhani nggak peduli sama itu? Ya karena menurut saya orang yang memoles itu mereka nggak pede aja. Kalau orang perempuan cantik kan dia kemana aja pakai kaos, pakai celana jeans, ya udah cantik gitu loh. Jadi ya mungkin aku pede aja gitu, pede aja begini gitu. Apa adanya aku ya aku pede gitu. Karena ya itu tadi, karena ya mungkin kebanyakan dengerin musik, kebanyakan bergaul, kebanyakan baca buku, kebanyakan belajar, jadi ya pede itu. Aku mau nanya soal lagu. Hah. Lagu yang bagus kriterianya itu apa, Mas Dan? Jadi gini, ini sebenarnya lagu sama wanita itu sama. Kriteria wanita yang cocok buat istri saat saya umur 20 sama saat saya umur 40-50 itu udah beda itu. Makanya waktu aku bikin lagu soal cinta tahun 2000, umurku 28 tahun, aku menulis soal lagu cinta. Itu adalah filosofiku tentang cinta, maka judulnya lagu cinta. Aku ciptain tahun 2000 itu lagu cinta. Begitu aku udah usia 40, aku bikin lagu yang judulnya Cinta Itu Buta. Karena itu persepsiku tentang cinta berbeda ketika aku umur 28 tahun dengan aku umur 40-an. 40 tahun saat aku bikin lagu judulnya Cinta Itu Buta. Jadi itu tadi lagu pun juga sama. Tadi kan kriteria lagu yang bagus seperti apa? Ya buat orang yang sudah dewasa memang berbeda. Dulu aku nggak suka lagu-lagu pop. Padahal sebenarnya menurut aku lagu yang sederhana pun juga bisa jadi bagus. Kalau tanya sekarang lagu yang bagus seperti apa ya sulit karena banyak lagu yang aku suka gitu dan semuanya bagus menurut saya gitu. Tapi tetap
lagu terbaik sepanjang masa itu ya Bohemian Rhapsody. Itu udah bukan selera lagi. Kalau orang nggak anggap itu lagu terbaik sepanjang zaman, ya berarti orang tuh punya masalah dengan selera gitu. Tapi kalau ngomongin lagu, kekuatan lirik itu kan juga salah satu yang berpengaruh. Kayak ada gaya sajaknya tuh di awal-awal tuh. Kayak pemilihan diksi-diksi yang Mas Dhani pakai. Asa, mohon, tak berdaya. Itu diksi-diksi ala-ala pujangga baru terkadang. Itu tuh tuntutan zaman waktu ketika itu menulis atau memang dipengaruhi karena sering baca buku-buku puisi? Ya, jadi begini, ada di mana era di mana beginner. Menurut aku beginner tuh di album 1, album 2 itu beginner lah. Jadi beginners. Mungkin baru mulai album kedua, album 3, album keempat, album kelima baru mulai masuk sesuatu yang bersifat filosofis kan. Tapi itu semuanya masih 50-50 antara kata-kata yang beredar di buku sama kata-kata yang beredar di hatiku. Kan jadi kan semuanya itu kan sebenarnya ada yang mengutip dari buku, ada yang mengutip dari dalam hati gitu. Masih 50-50. Nah, kalau sekarang kalau cinta itu buta, itu benar-benar semuanya 100% dari hati. Karena itu nggak ngutip siapa-siapa, itu benar-benar pendapat pribadiku soal cinta gitu. Tapi maksudnya aku menikmati banget kok. Laras hati berkelana iris janji gitu. Itu Iya. menyulih bisikan. Maksud dan menyuling bisikan itu maksudnya dulu tuh kayak, dan sekarang pun nggak ada loh yang pakai kata-kata itu menyuling bisikan. Itu sebenarnya itu sebenarnya yang disebut permainan kata-kata kan. Itu apa sih namanya itu? Bukan kalimat-kalimat yang lugas kan. Iya. Waktu itu memang. Tapi kan cinta memang terkadang bersayap aja udah dapat ya. Ya, kalau itu terlalu straightforward kayaknya gimana gitu. Tergantung selera sih. Makanya aku menyukai semua. Mau lirik yang bersifat puitis maupun lirik yang bersifat lugas. Dua-duanya aku suka dan dua-duanya aku pahami dengan baik gitu. Kayak misalnya sebelum kau ludahi aku. Itu kan lugas banget. Sebelum kau robek hatiku, itu kan lugas banget. Gak ada puitis-puitis ya sebenarnya kan. Tapi kan masuk ke hati orang gitu loh. Mas, kita ngomong musikalitas. Tadi kan kita lihat kayak museum nih, ada begitu banyak koleksi di beragam format, beragam medium. Kalau Mas Dhani sendiri dengerin musiknya tuh sampai sekarang musik-musik baru didengar terus, didengar juga, atau masih lebih banyak referensinya musik-musik klasik, musik-musik Jadi kebetulan lama? kebetulan aku tuh pemain keyboard. Dan kebetulan musik-musik zaman sekarang itu memang it's all about keyboard gitu. Musik sekarang itu nggak perlu gitar, semuanya sekarang keyboard semua. Makanya aku pernah bilang, keberuntungan Dewa itu karena punya pemain keyboard. Karena faktanya memang selain nggak punya pemain keyboard, Padi nggak punya pemain keyboard, Sheila on 7 nggak punya pemain keyboard. Tapi masa keberuntungan sih? Itu sesuatu, kalau keberuntungan tuh seolah-olah nggak peran kreativitas atau peran kerja keras tuh jadi nggak terlalu penting gitu. Atau memang nggak pernah kerja keras ya Dewa? Aku sih masih percaya sama faktor luck itu. Aku masih percaya. 30 tahun aku berkarir di musik, ternyata luck itu doesn't matter gitu menurut saya. Itu sesuatu yang agak sulit diperdebatkan ya, karena itu ya keyakinan. Aku yakin sih ada satu faktor itu tadi, luck. Itu yang membuat. Kalau enggak gimana Mbak menjelaskan ya, waktu tahun 1987, aku kan masih umur 15 tahun. Kok aku bisa milih Andra sebagai gitarisku? Kan teman sekolah. Ya skill apa gitu, skill apa yang bisa membuat aku memilih Andra, memilih Erwin, dan ternyata dua-duanya itu komposer handal semua. Kan nggak ada skillnya, aku 15 tahun, tapi aku waktu itu bisa milih ini gitu. Terus waktu umur 17 tahun ketemu Ari Lasso, ini penyanyinya. Nah, skill apa yang aku punya kan nggak ada. Teori Dhani ini bisa benar, bisa salah. Tapi kita bersyukur mereka semua, para personil yang jawara di instrumennya masing-masing, pernah dipertemukan. Apalagi sosok Ari Lasso. Bukan saja salah satu vokalis bersuara paling merdu di Belantika, tapi juga persona hangat yang kelihatannya paling bisa mencairkan lingkungan band ini. Jadi tadi sempat pas aku ngobrol sama Mas Dhani, jadi
ketika saya memilih Ari Lasso, ketika saya itu banyak saya-sayanya. Iya. Ini arogan ya orangnya ya? Enggak. Oh, aku beneran mau mengadu domba loh ini. Enggak, dia enggak arogan. Dia apa dia itu? Dia ini apa? Sombong. Mengatakan sesuatu yang benar itu kan bukan sombong. Sombong itu kan menyatakan sesuatu yang tidak dia lakukan. Nah itu benar. Itu fitnah berarti. Iya, sombong itu misalkan harga kerupuk 5.000. Dia bilang, gila nih kerupuk gue 10.000, itu udah sombong. Tapi meskipun gila nih gue punya 10 miliar, tapi kalau 10 miliar benar nggak sombong. Iya dong. Lu kan sering gitu kan, kayak Krakatau punya satu, Kalimantan punya satu sana ya gitu. Nah ceritanya aku punya Ari Lasso, tapi bandnya band fusion. Dan menjadi highlight di bazar itu, Rasu itu apa penampilanku bersama Dani. Ya udah sejak itu langsung downbeat, setiap downbeat main ya yang nyanyi Ari Lasso. Digeser menjadi makin agak kerok. Agak pop rock. Akhirnya dia bilang, loh Ari kan jenenge A juga ya. Ya wis Dewa lah. Ya. Nah penampilan Dewa pertama kali itu aku yang ngadakan. Aku ketua panitia musik di kampus. Aku aktif di kampus. Main yuk di kampusku. Namanya masih D.E.W.A.A. Belum Dewa 19 jadi Dewa A-nya 2 gitu. Pokoknya bener-bener dari nama awal aja. Dan bawain lagu slang. Oh ya? Iya, sweet. Ada eranya, dua figur penting bagi Dewa 19 ini berpisah. Ari Lasso mundur dari band karena kondisinya tak kunjung pulih akibat narkotika. Setelah bangkit, sampai sekarang ia terbiasa tampil bersama Dewa 19 dengan status featuring. Baladewa pun merasa terus memiliki Ari Lasso sebagai vokalis Dewa 19. Begitupun bersama Dani. Kedekatan keduanya kelihatan lebih dari sekedar rekan bermusik. Dan Dani termasuk yang paling konsisten menyemangati saya untuk sembuh. Dengan cara yang sangat unik. Yang tidak bisa saya sebutkan di sini. Apa-apa satu aja. Tak bisiin aja ya. Boleh, mic-nya tak tutup. Iya ngirimin BF terus sih tiap hari. Astagfirullah. Ini kan harus disensor kan makanya. Dani gitu. Iya katanya kalau kamu masih bisa berarti hidup kamu katanya gitu. Dan orang pertama yang datang ketika aku sembuh ke rumah ya Dani. Kalau Anda kan memang sering nongkrong di rumah ya. Waktu aku sembuh pertama ya Dani ke rumahku. Bawain aku hadiah lah gitu. Bawain aku hadiah. Ada yang tak ternilai. Tak ternilai. Apa itu? Yang dikerjakan selama dia di penjara. 1.800 lagu. Lengkap dengan video klipnya. Lagu yang pernah dibawakan? Bukan, lagu bule. Lagu-lagu. 1.800 lengkap dengan video klipnya, audionya kualitas CD. Dari Mas Dan itu? Iya, dia ngerjakannya selama di penjara. Kok bisa Mas di penjara ngerjain itu? Kirim orang. Kirim data. Oh iya. Kalimat. Band sekeren, sehebat Dewa tuh nggak ada? Gak ada di Indonesia. Ini subjektif karena Dewanya atau? Enggak. Iya dong, pasti ada dong. Saya kan bukan Dewa sekarang. Ya kan, cap Dewanya nggak bisa hilang Mas. Iya. Secara sebagai sebuah band yang dikelola dengan begini-begini saja terus terang ya Dewa ini. Begini-begini saja pengelolaannya. Dalam arti di luar musik ya kita itu warungan lah ibaratnya ya. Terima tunggu panggilan gitu ya. Tidak dikelola dengan sangat serius. Manajemen memikirkan image segala macam. Kita kan ngalir aja. Itu ya band terbesar ya Dewa lah. Enggak yang dimaksud Mbak Nana itu apa skillnya kan, yang dimaksud kan skillnya kan, terbaik itu maksudnya skill kan. Bukan hanya skill juga sih. Bukan skill. The best band in Indonesia gitu kan maksudnya the best band gitu kan ya Dewa lah. Dewa. 19 ya. Tumben agak rendah hati ya. Apa? Agak rendah hati nggak mau mengaku. Belum makan kayaknya. Belum ditambah madunya. Memang beda ya. Aku sering ngomong sama Yuyun di belakang panggung gitu ya. Ya kalau kata anak sekarang itu kalau di belakang panggung biasa, tapi kalau begitu udah bunyi apa opening tune itu bikin meleot ya anak-anak cari. Ya emang beda gitu. Dewa itu beda ya, hawanya itu beda. Skill pemainnya juga beda. Iya. Bukannya kita mau sok-sokan tapi memang Apa-apa orang nggak tahu kok. Lagunya sangat kuat dan kita memang band yang bagus main di panggung.
ya band yang bagus main di panggung gitu kita. Itu juga dirasain sama Elo, sama Firza. Ada band yang nggak bagus di panggung? Maksudnya gini, kayak misalnya Elo, Firza, Once gitu ya. Kan mereka punya proyek solo. Mereka biasa main sama kita, begitu main sama bandnya sendiri ya nggak enak. Pasti nggak enak. Pasti beda gitu. Ya, selain pertama mungkin lagu ya, powerful lagu Nada ini kan nggak ada yang nggak enak yang bisa dibilang untuk yang dibawakan ya panggung ya. Dan standar Dewa selalu tinggi ya? Ya udah gitu kan nggak ada gitaris seperti Andra. Ya Ari nggak nemukan lah gitaris seperti Andra. Susah lah kan, yang main nggak pernah salah gitu ya. Yang ketika salah satu nada sampai 2 hari kepikiran gitu. Oh ya? Iyalah. Perfeksionis banget ya? Enggak, suka salah juga. Kadang-kadang suka ada masa-masa blanknya itu adalah. Kalau lagi inget apa, Mas? Kalau ada cewek cantik. Nggak tahu suka blank aja kadang-kadang. Tapi emang nggak sering. Jadi tetap perlu latihan, tetap perlu ini gitu ya? Tetap. Yang khas banget dari band ini tuh apa sih, Mas? Maksudnya setiap orang kan pasti beda-beda, tapi yang khas banget yang mungkin kayaknya band lain ya memang, ya ini cuma ada di Dewa gitu. Apa yang khas di sini? Nggak rock and roll. Masa sih? Dia dulu stres pertama kali masuk band, dia pikir band tuh habis manggung terus pas type party gitu. Terus nggak nemuin. Enggak, maksudnya Dewa nggak party, kayak tampang-tampangnya party banget. Enggak. Cuma dia doang. Dia doang yang Kasian. Dia termasuk sengsara di band Dewa itu. Oh. Oh sekarang ada temennya. Ini juga party man ya? Kalau ini party man, Mas? Enggak. Ini anak baik-baik ya? Baik-baik ya. Baik banget ya. Oh gitu ya? Banget. Lempeng banget. Terus banget. Beban gak sih vokalis baru Dewa? Awalnya rasa beban karena pasti kan Bala Dewa tuh masih mengingat vokalis sebelumnya pasti dengan sejarahnya, dengan ceritanya, dengan cara nyanyinya mungkin, dengan taste mereka. Jadi awalnya sih ngerasa beban, tapi lama kelamaan tuh lambat laun bisa menyesuaikan lah, bisa beradaptasi. Terus juga apa ya? Bebannya tuh karena dibanding-bandingin terus ya? Enggak? Mungkin itu salah satu berat kan. Kalau iyalah. untuk menggantikan berat. Iya. Tapi untuk melanjutkan mungkin bisa. Untuk melanjutkan bisa, tapi untuk menggantikan nggak bisa gitu. Karena kayak mereka juga masih ada, kecuali mereka udah nggak ada gitu. Untuk menggantikan butuh cara tertentu. Tapi kalau untuk sekarang mungkin melanjutkan bisa. Ya gitu sih, itu bebannya. Tapi lambat laun bisa. Bisa ketemu sama mas-mas yang punya apa ya? Pernah terbayang nggak akan gabung ketika dulu memulai karir musik, seberapa sering dengar lagu-lagu Dewa sebelumnya? Sering. Tapi nggak terbayang bisa jadi keluarga di Dewa. Dan apa ya? Dewa selain musikalitasnya tinggi, kekeluargaannya cukup tinggi dan itu menjadi. Oh, aku pikir otoriter yang ini. Nggak Otoriter? Enggak. Hah? Nah, ini baik. Otomotif Otoriter kalau musiknya jelek, udah. Kalau musiknya jelek, otoriter maksudnya. Kayak gimana? Saya marah atau apa? Enggak marah. Cuman lebih, ini kurangnya di sini nih, kurangnya di sini. Harus jadi nih yang kayak gini nih, harus jadi nih yang kayak gini gitu. Tapi kalau segi Sudah caps lock di. Ya, dia suka caps lock. di grup WhatsApp yang caps lock. Padahal nggak marah, padahal mungkin nggak marah kayaknya. Mungkin itu karena usia nulisnya harus lebih gede. Gitu ya, gitu loh. Jadi nggak ada fase di mana ragu atau apa dari awal karena memang nyambung tadi referensi musiknya, jadi sama kayak Firza yang ngalir aja gitu, Dewa. Sebelumnya kalau saya udah kenal lah. Saya udah tahu juga, saya udah tahu Mas Andra, saya udah tahu Mas Agung. Jadi sebelumnya udah kenal. Jadi kalau untuk ngejelnya saya rasa nggak terlalu repot di situnya. Cuman kalau misalnya benar kata Firza, mungkin kalau misalnya ada beban,
Ada lah dikit, cuman kalau aku pribadi, aku udah bodo amat sih sebenarnya. Kalau yang penting Marvel bagus, memang benar. Kita nggak bisa bikin semua orang senang, ya kan? Nah, mungkin bisa bikin, mustahil lah kita bikin semua orang senang. Jadi kita fokus sama yang suka aja. Kalau dibandingin sih nggak bisa ya. Karena kalau dibilang kayak range vokal ya si mereka masih di bawah siapa? Once. Jadi banyak lagu yang emang diturunin nadanya karena mereka nggak nyampe suaranya. Jadi emang bisa dibandingin. Yang penting meskipun diturunin tapi mereka bisa membawakan dengan bagus. Gitu. Dengan versi masing-masing, dengan kekhasan dan karakter suara masing-masing. Iya betul Pak. Dan itu yang memperkaya Dewa ya. Itu kenapa Dewa terus relevan karena itu ya. Once Mekel, pemilik salah satu suara paling khas itu membuat Dewa 19 menaklukkan tantangan yang paling ditakuti setiap band, berganti vokalis. Hasilnya kita tahu berbuah manis. Tapi boleh kita bayangkan, menggantikan Ari Lasso bukan keputusan gampang. Ada resiko menjadi penerus yang dianggap tidak sepadan. Jadi nggak mikir panjang tuh? Atau sempat Sempat pikir panjang juga, karena Dewa kan sebenarnya lumayan, maksudnya udah sukses lah. Rekaman saat itu udah laku sekitar 750.000 atau 800.000 saat itu. Dan sempat ada keraguan karena ini menggantikan vokalis yang sudah ada, itu sempat jadi bahan pertimbangan? Ada juga keraguan kayak gitu. Wah ini kalau gagal nih aku balik album solo aja deh. Kerjain apa yang aku suka aja lah, atau mungkin bikin bisnis atau kantor apalah gitu. Ternyata malah hit setengah mati. Iya. Ternyata malah hit setengah Terus mati. lah aku bilang, oke lah. Aku pikir gini, kalau misalnya waktu itu rekaman itu sama jumlahnya, ini pikiran aku sendiri ya, kalau jumlahnya sama sekitar 800.000 gitu ya, ya mungkin aku tetap tahan di Dewa. Kalau dia sampai anjlok ini, aku pasti berhenti dari situ. Tapi range vokal Mas Once tuh memang nggak ada duanya ya? Terima kasih. Tapi sebenarnya itu peninggalan dari era lama, maksudnya era di mana musik rock saat itu memang menyaratkan penyanyi itu mesti menyentuh nada-nada yang tinggi. Sebenarnya ya vokal aku range-nya makin tinggi. Dari SMP sampai sekarang lebih tinggi. Ya syukur-syukur sih ya nggak rusak ya. Tadi memang dia bertambah. Aku kan suka ngukur gitu. Waktu aku masuk Dewa itu, aku hit note-nya di paling tinggi mungkin E. E paling tinggi gitu. Itu udah tinggi loh. Tinggi. Buat laki-laki itu rata-rata mungkin sampai A aja. A. Aku sampai di E gitu kan. Dan sekarang? Kalau sekarang mungkin bisa sampai F crash atau G. Jadi E, F, G, E, F Jadi crash, naik berapa? G. Dari situ dari E sekarang jadi mungkin Kayaknya nggak ada di Indonesia yang lebih tinggi atau dari itu. G. Kayaknya mungkin penyanyi Indonesia. Ada sih, cuman udah nggak berkarir aja. Soalnya banyak lagu-lagu yang udah nggak menyaratkan suara tinggi sebenarnya. Di era 90-an tuh sebenarnya kayaknya udah nggak tren deh lagu tinggi gitu sebenarnya. Cuman kayak Dani sama Andra memang punya wawasan lagu-lagu yang dari zaman itu juga, ya mereka membuat lagu seperti itu. Ya sekalian selain mereka suka, dan mereka juga menyesuaikan diri dengan ya apa Dan yang memang aku punya, vokalisnya juga gitu. punya kemampuan Iya, itu. jadi mereka Sesuatu mencoba- yang jarang. Mas Once melihat Dewa sekarang bagaimana? Seperti apa? Dewa tuh sebenarnya udah melalui tahap yang macem-macem, yang beraneka ragam gitu. Kalau menurut teori aku nih, band itu sebetulnya magic years-nya cuma 5 tahun. Lalu kalau 5 tahun kedua, biasanya banyak problemnya. Ada yang udah merasa lebih ngetop dari yang lain, ada yang sibuk pacaran, ada yang juga kena drugs, sebagainya. 5 tahun berikutnya, mereka mulai sadar tuh biasanya. Oh iya, kemarin kita messed up, kacau banget ya. Jadi kita kerja 5 tahun, jadi 15 tahun dong. Kemudian setelah 15 tahun itu, 5 tahun berikutnya, kalau mereka bisa bertahan,
kalau di Indonesia mereka bisa jadi legendaris gitu. Itu perhitungan aku aja. Nah, Dewa tuh udah 30 tahun. Jadi udah menjadi band yang sangat mapan karena punya banyak lagu yang dikenal masyarakat. Bahkan lagu-lagu yang dulu kita rekam lalu kita bikin video klipnya dan kita nggak pernah nyangka bisa sebegitunya dikenal masyarakat. Artinya tidak disengajakan untuk sebenarnya terekspos sebagai hits. Dia menjadi sebuah lagu yang dikenal. Seperti lagu apa itu? Cintaku dan ya kan? Oh itu nggak pernah direncana, nggak pernah disangka akan jadi sehits itu? Juga, iya. Ada beberapa lagu lain yang saat itu Plot untuk jadi hits gitu. Saat ini ya Dewa tuh seperti orang bertani, hanya memanen dari hasil-hasil yang sudah dilakukan bertahun-tahun. Musik Dewa 19 memang tidak pernah terkurung pada satu bentuk atau satu aliran musik saja. Dari album ke album mereka selalu berjelajah bebas di wilayah pop, rock, hingga jazz, dan ranah lain. Bila boleh berbagi kesan pribadi, rasanya ciri yang menyatukan adalah warna lagu-lagu yang cenderung maskulin. Walau berhamburan kata cinta dan banyak berkutat dengan tema asmara dua sejoli. Mas, aku kembali ke tadi. Ya, tapi nggak setuju bahwa karakter lagu-lagu Dewa 19 itu cenderung lebih maskulin. Karenanya diperlukan penyanyinya itu kan dulu kan rock, gondrong dulu Mas Ari. Gini, kalau dibandingkan Kahitna ya kita mungkin lebih maskulin. Kok ketawa? Ya iya loh bener, kok ketawa? Nggak lucu padahal. Karakter, nggak karena lebih Kahitna juga lagu cinta. Dibandingkan Sheila on Seven pun kita lebih maskulin gitu. Dibandingin Noah. Itu dipengaruhi apa? Dipengaruhi sosok. Ya karakter penciptanya tentunya Gitu ya? Gitu. Iya. Karakter penciptanya tentunya ya. Ya dari pilihan notasi gitu. Notasi. Misalkan lagu saya nih atau lagu Dani. Di aransemen, mohon maaf misalkan dengan Mas Erwin atau satunya lagi misalkan musiknya dengan Mas Andi Rianto. Pasti kan beda. Dengan lagu yang sama gitu, bunyinya, arahnya gitu. Satunya lebih maskulin atau misalkan di aransemen Mas Yovie Widianto gitu kan. Ya mungkin memang beda karena basic ya kehidupan hari-harinya gitu. Kalau kita memang hidupnya kan ya di jalan gitu ya. Jadi memang lebih maskulin. Jalan apa? Jalan Manyar aku. Jalan Zikomanu. Dan lirik-liriknya tuh juga agak ini ya. Maskulinnya tuh kadang nih kayak misalnya lagu Chauvinist. Iya kan? Bener, diakui sendiri ya? Iya. Ini kayak misalnya lagu yang ini loh, yang Kamulah Satu-Satunya. Maafkan aku yang apa gimana Mas? Kamulah satu-satunya yang selama ternyata ini mengerti aku. Maafkan aku selama ini yang sedikit melupakanmu. Iya. Melupakan sedikit itu kesannya nggak mengakui kesalahan gitu. Kalau melupakan ya melupakan. Biasa malam-malam itu ya, lupa. Iya kan itu male chauvinist. Aku yang bagus tuh. Melupakan bukan. Kalau melupakan Enggak, sedikit, kataku kayak sih- nggak mau ngaku banget kalau udah Kataku sih itu ngelupain, bukan terus habis itu male minta chauvinist. dimaafin. Bukan male chauvinist, Itu apa? being honest saja ya. Kadang-kadang ya lupa maksudnya gitu. It's just being honest aja gitu. Kadang-kadang bener, kadang-kadang Kita- iya lupa ya. Ya lupa nggak sedikit melupakanmu sedikit tuh seolah-olah mau dimaafkannya cuma dikit Ya, ngelupain. kita menyadari Terus habis lah itu bahwa- Kamulah Satu-Satunya gitu. Ketika aku mendengarkan ini menyimak terus aku Maksudnya ini kenapa sih? Aku langsung agak yang selama ini melupakanmu gitu mungkin ya maksudnya kalau lebih romantis ya. Iya kan? Yang sedikit gitu, iya juga. sedikit tuh kesannya nggak Yang mau male disalahin. chauvinist itu yang ini Yang apa, misalkan yang aku bisa membuatmu jatuh cinta. Iya kan? Aku tak cinta itu. Iya itu tuh ya Allah pede banget. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta. kepadaku. Ya kan? Beri sedikit waktu apa itu Iya. itu bagus dari itu Bagus. sekali. Iya bagus Itu sekali. pede banget. Itu Ahmad Dhani banget ya. Aku bisa bikin lu jatuh cinta walaupun lu gak cinta sama gue. Itu apa? Itu berat gak nyanyiin itu, Mas? Itu Once. Oh itu Once ya? Oh iya benar-benar. Dari Jalan Sokulino dan ya. Iya, Ya, itu Krisno Jalan Jalan Sokulino itu sebenarnya dari filosofi Jawa. Oh jadi itu maksudnya Lama-lama ya bisa lah lu jatuh cinta kalau Krisno lama. Jalan Joko Kulino. Tahu artinya berarti. Tahu Mas, aku kan orang Biar Solo. cinta datang Biar cinta datang. karena telah terbiasa. Itu ada kalimat itu bagus kalimat itu. Itu cuma luarnya doang. Oh, gitu. Sebenarnya kita melo-melo banget. Gitu. Luarnya rocker, dalamnya melo. Kita nangis terus. Gitu. Ya
kalaupun dibilang cowok juga ya seneng ya, maksudnya ya Mas Dhani bikin lagu patah hati banyak gitu, tapi nggak terkesan terdengar cengeng gitu. Adalah mungkin yang sedikit terdengar kayak tapi enggak gitu. Apa yang masuk cengeng apa misalnya? Nggak, maksudnya tidak seperti lagu melo yang kayak misalnya contohnya kayak kita baru yang salah satu lagu yang aku kolaborasi terakhir tuh paling dekat tuh Sudah. Itu lagunya, walaupun lagunya bukan lagu Dewa tapi lagunya Ahmad Band. Itu lagu putus cinta yang menurut saya maskulin banget gitu. Dinda, semua berakhir sudah. Yang itu. Dan buat aku, jadi mungkin terkesan lakinya bukan karena kitanya laki banget gitu, enggak juga. Tapi emang karena karyanya juga kedengarannya laki gitu. Enggak yang, bukannya yang kayak, depres gitu. Enggak juga. Ada kali yang depres. Ada nggak sih yang depresi lagunya? Enggak ada ya? Nggak ada. Uplifting semua ada. Sejarah panjang Dewa 19 tak landai-landai saja. Mereka pernah diguncang urusan privat personelnya, terseret hukum, sampai struktur band yang doyan bongkar pasang personel. Jejak rekam ini bisa jadi membentuk karakter internal band yang dinamis. Apalagi di dalamnya berseliweran nama-nama besar. Seperti apa mengelola band yang mungkin harus menampung banyak ego seperti ini? Mas Tio, apa sih yang cuma Mas Tio temukan di Dewa 19 dan enggak di proyek-proyek yang lain atau kolaborasi Mas Tio yang lain yang memang sangat khas band ini? Ada nggak? Sangat khas band ini, cuek. Cuek. Saya mungkin beda kali jawabnya sama yang lain ya. Cueknya ini yang keren. Kalau sama band lain, saya bisa tuh kumpul seminggu sekali ngomongin lagu, apalah segala macam, ngobrol apa ini itu segala macam. Tapi di Dewa itu cuek banget. Kalau sama band lain mungkin bisa nonton bareng mungkin bisa gitu. Oh, sama Dewa ngobrol bareng mungkin di backstage aja kali ya. Abis itu selesai main bubar. Gitu. Asik. Nggak ada nongkrong-nongkrong. Apalagi zaman dulu gitu yang setiap hari ketemu gitu kan, ya udah. Bisa jadi nggak ada ngomong apa-apa. Jadi strictly for the music. Datang agak telat tinggal naik panggung aja, udah naik panggung, udah langsung main, habis itu pulang. Udah nggak ada ngomong-ngomong apapun, gitu. Padahal Once temen SMA saya juga, bukan nyindir Once, tapi maksudnya mana ya Once yang biasanya ngobrol sama saya, temen dari kecil nih. Oh udah pulang ya tadi? Oh ya udah, oke, asik juga pasti. Jadi strictly for the music, for the art. Dan setelah itu udah. Apa jangan-jangan itu yang bisa bikin sampai 30 tahun ya? Mungkin ya. Mungkin ya. Jadi mungkin nggak ada apa namanya? Potensi friksi dari kecil karena jarang ngobrol di luar mungkin musik. Kalau banyakan ngobrol bisa-bisa jadi baper ya. Berseteru. Jadi banyak nggak satu kepala gitu, akhirnya ya wah nggak asik nih, akhirnya baper gitu. Mungkin begitu. Mas Agung? Sebagai orang yang sudah 14 tahun. Mas Agung 14 tahun ya Mas? Drummer terlama. Wow. Terbaru. Terbaru tapi terlama. Tapi terlama. Terbaru Apa tapi rahasianya? Apa rahasia juga? Rahasianya nurut-nurut aja sih. ternyata yang lain tuh nggak nurut. Jadi Iya, Dewa tuh salah satu band sabar sih. sabar. Sangat sabar. Mungkin faktor X-nya tuh dari kesabaran teman-teman di Dewa. Sabar atas apa? Semuanya. Misalnya? Semuanya. Biarpun ada kayak Mas Dhani tadi misalnya, ini kurang musiknya di sini, sebenarnya yang lain sabar. Gitu. Itu sih mungkin yang buat. Jadi sabar menghadapi Ahmad Dhani maksudnya? Sabar menghadapi musikalitas yang mestinya harus bagus memang. I see. Gitu. I see. Gak sembarangan lah. Coba Elo jelasin. Ngerti gak paham maksudnya? Iya, Dan. Banyak mau. Banyak ide sebenarnya. Banyak ide, banyak mau, banyak tenaga. So, itu kombinasi yang Bisa mematikan. terkadang kalau orang nggak kuat, kelar. Energi nggak bisa. Iya, ya, dia tuh banyak ide, banyak ini dan mampu. He's able to do all that gitu. Jadi kayaknya udah. Kan jam 2 pagi, jam 3 pagi masih WA ya dia ya. Gila. Gila. Dengan kapsulnya. Iya. WA kan sih tiba-tiba
Tolong lagu ini Dapat ide ditambahin baru. ini ya. Oh. Jadi ya, dan itu kita belajar banyak. Kalau saya belajar banyak. Kenapa? Karena banyak orang yang punya ide, punya mau, tapi nggak bisa eksekusi gitu. Kalau dia bisa, so ya nggak heran seperti ini. Belum rajin kirim video. Iya. Apa aja? Dia peluas ininya. Jadi pas 11 bulan di penjara tuh lebih tenang atau lebih semangat? Wah, tuh kayaknya dia jerawatnya udah banyak banget tuh yang dia harus keluarkan karena dia nggak tahu mau ngapain gitu kan. Ya ini sekarang. Ya ini sekarang nih. Ini buahnya Gila. keluar semua. Dan pas saya ada gitu diajakin, pas lagi dia Lagi semangat. on fire-nya, jadi oke deh, pace yang baru dan pengalaman yang baru, jadi ya mungkin Mas Agung udah ngalamin banyak kali ya masalah tentang keidean banyaknya di. Kalau aku sih nurut-nurut aja pokoknya. Siap-siap gitu. Siap-siap. Apa ada pengalaman tertentu yang bisa di-share nggak Mas Agung selama 14 tahun? Mungkin yang sisi paling ya, orang yang nggak disangka-sangka gitu. Oh, ternyata sesantai ini loh sebetulnya Dewa. Atau ternyata Ya memang santai banget sih kalau aku bilang. Latihan juga nggak pernah sebenarnya, nggak pernah latihan main-main gitu, manggung-manggung. karena tawaran manggungnya banyak banget, jadi latihannya sambil manggung sekalian kali. Nggak Oh dulu. ini ya. Ah. Latihan hampir nggak pernah latihan lah. Habis manggung bubar, pulang sendiri-sendiri gitu kan. Ya iya, masa pulang ke rumah. Pulang sendiri lah. Enggak, maksudnya itu mungkin mau dugem gitu. Mau party. Kita band yang Paling cocok Mas Agung untuk yang berdewa saat ini udah paling mantep. Kenapa? Kenapa bisa gitu? Kenapa Mas? Soalnya ya itu tadi apa tadi? Rumusnya kata-katanya cuma nurut itu tadi. Manut. Oh jadi, tapi bahwa kemudian memang memegang, tadi kan kayak misalnya Mas Dhani bilang, aku yang pilih. Jadi memang semuanya tuh Dewa ya Dhani ya? Yang megang kontrol, yang menentukan. I know you keep saying, saya ini orangnya demokratis, saya orangnya demokratis. Tapi biasanya orang yang selalu ngomong saya demokratis, itu sebetulnya tidak terlalu demokratis. Karena harus diulang-ulang terus menegaskan bahwa dia demokratis. enggak lah, aku demokratis. Tuh kan? Aku demokratis. Iya. Cuman kebetulan karena dari awal memang. Jadi gini, ada faktor psikologi yang menentukan kenapa Dewa menjadi begini. Jadi Dewa itu Dhani, Erwin, Wawan, Andra, Ari. 4 orang ini anak bungsu semua. Aku anak sulung. Jadi dari awal memang aku yang biasa ngatur mereka gitu loh. Ini secara psikologis ya. Jadi misalnya dulu waktu ikut lomba band, yang ngisiin formulir aku, yang daftarin aku. Dari awal memang ya karena aku anak pertama aja. Itu faktornya cuma itu aja sebenarnya. Anak-anak bungsu ya rata-rata maunya beres semua kan. Sampai sekarang pun seperti itu gitu. Semua kontrol utama ada sama Mas Dhani. Iya. Kemarin tim Mata Najwa juga, kalau ini gimana? Oh nanti tanya Mas Dhani. Jadi mau ngatur wawancara, oh itu nanti Mas Dhani Mbak yang ini. Semua Mas Dhani. So you're the sole control of this band and this enterprise ya Mas Dhani? Itu karena faktor cemen sebenarnya. Karena faktor psikologi aja. Karena aku anak pertama. Gitu. Yang lainnya maunya terima beres. Gitu. Cuman itu jadi beban atau jadi kenikmatan? Justru kebetulan, menurut aku justru kebetulan yang paling beres itu. Kalau misalnya ada satu lagi anak sulung, pasti berantem. Malah nggak jadi lama kan, gitu. Karena ini formasi yang pas, ada anak sulung satu, namanya Madani, yang lainnya anak bungsu, enak. Dan maksudnya what a convenience gitu buat aku itu. Iya kan, makanya. Ya udah semua dipegang gitu, kontrol. Tapi ya, you made it happen sih. Oh, iya. You made it happen, Mas. Dan anak-anak percaya gitu. Semua Andra percaya apa yang saya lakukan semua. Kayak misalnya waktu aku di penjara, aku WA sama Andra kan.
Andra, kamu masih mau nggak ngeband sampai umur 70 tahun? Masih lah, ya udah penyanyinya harus Firza. Kita harus cari penyanyi yang muda. Kita nggak tahu Once Omari Lasso umur 70 tahun masih bisa nyanyi atau enggak gitu kan. Dan itu masuk make sense ke Andra gitu, dan Andra setuju. Gitu. Sebenarnya cuma masalah itu aja, masalah rasionalisasi aja gitu. Lo juga gitu? Mengingat lagi alasan Mata Najwa merekam perjalanan Dewa 19 di momen ini. Mereka sedang mempersiapkan satu pertunjukan yang monumental. Usia 3 dekade dirayakan lewat satu konser yang ambisius, mengambil lokasi stadion terbesar di Indonesia, Jakarta International Stadium, untuk mendatangkan sekitar 70.000 penonton. Tidak berformat festival, tidak gratis. Semua akan datang membayar dengan niat penuh menonton Dewa 19. Menurut saya ini menjadi sebuah sejarah karena Dewa membuat konser di saat tiket online itu sudah ada, ya kan? Mungkin 10 tahun yang lalu kan nggak ada kan tiket online kan. Jadi kita bisa mengakses data bahwa ternyata tiket Dewa itu dibeli oleh 65.000 orang dalam waktu 15 menit. Itu kan data kan. Jadi sekarang itu kita memang nggak bisa berasumsi bahwa misalnya band ini sama band ini bagus mana gitu kan. Ya itu kan persepsi kan. Tapi kalau sekarang udah lebih ke data, berapa orang yang stream di platform musik kayak misalnya di Spotify, itu kan semuanya terdata semua gitu. Dan Dewa 19 alhamdulillah menorehkan sejarah sampai saat ini, ya baru Dewa 19 yang menjual 65.000 tiket dalam waktu 15 menit. Itu boleh dicek di tiket.com kan, gitu kan, karena mereka yang ngasih infonya. Itu juga bisa menobatkan Dewa menjadi band stadion pertama, band stadium. Bahasa Inggrisnya stadium ya, stadium. Bahasa Indonesia stadion. Jadi menurut saya ini menjadi, kalau legend kan masih persepsi lah, orang boleh berpersepsi legend atau tidak kan terserah. Ada yang anggap Dewa nggak legend ya nggak apa-apa. Tapi kok menjadi the first stadium band di Indonesia itu tak terbantahkan gitu. Orang nonton bayar ya, terus mungkin sampai 70.000 naik penontonnya, itu sejarah di Indonesia. Kalau gratis wajar. Kalau bikin stadion gratis yang nonton banyak wajar, gratis. Ini berbayar. Gitu. Itu bukan persepsi, itu faktanya gitu. The first stadium band gitu. Menjadi sejarah gitu. Nanti pasti ada, yang second pasti ada gitu. Tapi diawali dengan Dewa. Kami menjelajahi lokasi acara, menyaksikan langsung gladi resik 1 hari sebelum konser digelar. Dari apa yang tampak, para personil kelihatan memang rileks. Seakan-akan ini hanya jam-jam menjelang konser biasa. Bayangan puluhan ribu penonton tidak menakuti Dewa 19. Ketegangan justru lebih melanda orang-orang di sekitarnya. Bagaimanapun, ini sebuah pertunjukan yang sedang mencoba menorehkan tinta emas dalam sejarah. Jadi song listnya udah fix atau masih akan berubah? Ya 40% masih bisa berubah. Really? H-1 masih bisa berubah 40%? Nomor 1 ada penyanyi yang agak rewel, yaitu Once Michael. Jadi aku sering nyanyi untuk Black Sea, dia nggak mau. Dia bilang ini kan konsernya Dewa, lagunya Dewa dong. Tahta, ini tahta ini ya? Tahtanya Dewa 19 di tengah. Ini tuh yang dari studio dibawa ke sini? Dari studio. Jadi memang harus pakai perangkat ya? Harus. Ini dibawa kemanapun setiap kota, Mas Dhani harus pakai ini. Jadi ini nggak boleh lepas dari Nggak boleh lepas, setupnya begini, buat kakinya Mas Dhani juga di sini. ukurannya segala? Ukurannya, tingginya harus sama semua. Ya ampun, ini berharga banget jadi ya? Ini berharga banget. Dan posisinya selalu memang di depan ya? Biasanya Mas Dhani tuh agak bergeser ke sebelah sini. Tapi kali ini Mas Dhani harus sangat memimpin pasukan Dewa yang personelnya banyak. Kita kasih jenderal di tengah. Dan kalau Mas Andra, vokalis semuanya ya Vokalis, inilah ya? Iya, vokalis di Naik sini. turun di sini ya? Paling Mas Ari Lasso aja nih yang komplain. Karena? Aku suruh lari mondar-mandir dong.
Oh, nggak pernah sepanjang ini lidahnya? Nggak pernah, di Solo itu cuma sekitar 10 meter. Setengahnya, ini 25 Setengahnya, meter? ini 25. Makanya dia komplain kemarin. Ya gimana mas, kalau nggak kan kasihan penonton yang di sana. Iya, yang paling gitu. ujung itu loh, yang Iya. paling atas itu. Nggak main lagu Dewa. Karena ada lagu sempurna juga. Masa? Iya kan? Enggak jadi sempurna. Ya belum latihan deh. Oke. Kamu minta tidak latihan. Oke, siap. Sip, Mas Dede. Sip, 1, sip. Din, belum bener loh, Din, frekuensinya, sumpah, Din. Benerin, Din. Cek, 1, cek. Masih rusak nih earku. 1, Din. Cek, Din, 1. Kegedean kepanjangan. Kalau gedean Dinnya, Din. Cek, ini kan bagus, jadi suaranya nggak makin ngomong. Dewa 19, legend. Masterpiece. Deg-degan Mas Dan? Nggak, belas. Masa nggak ada dikit-dikit nggak? Pas mau naik kali ya? 1, 2, 3. Oh, mungkin karena udah kemarin udah cek sound banyak, udah Sampai jam berapa akhirnya semalam tuh? Hah? Sampai jam berapa akhirnya semalam? jam 2. Once datang ketemu. Ketemu, sempat ngobrol. Atau akhirnya sempat cek sound nggak? Cek sound. Cek sound. Jadi list sudah beres lagu? List lagu udah beres? Sudah udah lihat? 65.000 orang jam segini list lagu belum fix. Tapi namanya legend ya itu biasa. Mau nyanyi apa aja orang. Nah, sampai caps lock loh. Hari ini baru kemarin ya? Iya kemarin kan ditunjukin ya. Gitu gue makan. Enggak sih, yang megah ya. Udah lihat ya. Yang mana Mas? Maskulin banget. Dewa banget. Iya nanti kayak lagu ke paket Nana pakai ini tes ini. Why don't you test it out? Sama Mas Dani. Apa yang apa tadi? Iya dong. Test it out. Wow, look at that. Mancing ya? Sangat gotik banget. Look very royal. Gitu ya. I think that's the purpose ya dengan ini. Emang kebetulan punya, terus tinggal bikin Mas Dani, memang Allah Ini nanti nambah di sini doang. Setelah mungkin kayak ini ada permintaan ibu yang hampa. Takutnya kita manggung, bergerak, Malaknya keluar. Ini kalau terlalu malam, sangat riskan. Nggak ada transportasi yang malam-malam. Sekarang mana sama orang Geos? Ya riskan. Ya. Doa dulu aja yuk, doa dulu yuk. Onca belum, onca. Cek ya. Mari kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, doa menurut keyakinannya dan agamanya masing-masing. Kita berdoa semoga kebahagiaan yang kita rasakan selama ini diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu panjang umur kita semua dan keluarga kita. Amin. Panjangkan semua ya. Amin. Ya Allah, Amin. lalu Amin. kita dicabut segala macam penyakit dalam tubuh kita. Amin. Dan tidak lupa ya Allah, apa
Ya, pada Erwin Prasetyo bin Ivan Gono. Alhamdulillah, mulai. Alhamdulillah, mulai. Sehat selamat. Sehat. Seribu bintang dan terbentang di angkasa. Bila kau di sini untuk sekedar menemani, untuk melintasi wangi yang selalu tersaji di satu sisi hati. Lawan serta dirimu semua yang I love you. Jangan Mas dipikir kota-kota lainnya nggak ada. Ada dikit. Kita buka di Malaysia daripada Indonesia. Karena Jakarta merubah persepsi itu. Luar biasa nih. Luar biasa tadi crowdnya. Nangis berkali-kali. Oh, terharu ya. Banyak. Gimana? Seru. Udah sering sih ngelakuin itu, cuman karena ini 70.000 orang gitu streaming, jadi kayaknya spesial. Mas Aldo selamat ya. Ya, thank you banget Mbak Nana. Gimana tadi rasanya akhirnya selesai? Nggak ada bahasa lain ya, ini pertama selama megang konser, penonton nyanyi semua 65.000 gitu kan ya. Terus semua tim support itu apa ya, nggak bisa ngomong ya, speechless lah sama konser hari ini. Tapi lega. Lega. Tapi tadi kan aku ngeliatin yang lain nyanyi-nyanyi, tetep ya promotornya ngelihat kiri kanan, kayak tegak lurus, masih belum jadi, kadang emang gitu ya, promotor tuh sampai bener-bener nada terakhir baru bisa senyum ya? Iya, jadi aku ngelihatnya oke, ini penonton nyanyi gitu, cuman aku harus cari kekurangannya di mana sih nih gitu. Ini kan stadion di JIS pertama baru gitu, jadi aku harus fokus apa sih yang kurang gitu. Contoh ya tadi ya, aku ngelihat begitu nyanyi atau orang tepuk tangan itu cuman sampai tier kedua. Berarti aku punya masalah di tier ketiga. Nah jadi aku... Apanya nih, maksudnya mereka tepuk tangannya atau jadi, audionya atau di apanya gitu? Audio. Akuin ada masalah audio di atas. Nah itu yang akan jadi bahan evaluasi kita ke depan supaya nanti kalau kita main di stadion yang sampai tier ketiga itu apa solusinya. Jadi aku ngeliatin every detail, yang happy orang lah gitu. Cuman kan aku harus mikir apa ya catatan-catatan untuk ke depannya dan lebih baik lagi. Karena ya jujur kali ini kan adalah beberapa kekurangan, aku nggak bilangnya sempurna, tapi yang aku apresiasi adalah penonton bertahan.
Konser berdurasi 4 jam lebih itu akhirnya usai. Puluhan ribu orang pulang. Sebagian tersenyum puas. Sebagian lagi meninggalkan catatan di media sosial. Beberapa kritik menyasar aspek performa band. Di antaranya tentang kurang ketatnya transisi antar lagu. Atau porsi Once dan Ari Lasso yang dinilai kurang banyak, kurang memanjakan Baladewa. Lalu apa arti kurang dan lebihnya pertunjukan ini untuk Dewa 19 sendiri? Saya menanyakan ini langsung ke Ari Lasso. Mas Ari bilang banyak drama. Penyelenggaraan konser yang penuh drama ya? Sangat. Dan aku dilibatkan di dalam dramanya itu. Tapi kan memang Dewa selalu penuh drama kan sejak awal. Jadi ini hanya drama yang memang sudah melekat dengan sisi kedewaan Dewa kan? Tapi kan dramanya Dewa itu kan kalau ada orang bilang berbagai macam artis sibuk men-create konten. Nah Dewa ini dikasih konten terus itu sama Tuhan. Kontennya itu dari yang lucu sampai yang nggak lucu gitu. Terus drama menjelang, bahkan sampai saat tampil pun masih ada drama. Jangan ngomong aku salah nanti. Ya intinya begini, ini harus kita akui bahwa ini konsepnya Dani. Oke? Nah di internal Dewa ini kan aku nggak bisa terlalu banyak cawe-cawe ya. Karena aku kan bukan personel Dewa gitu. Dani menentukan semua urutan lagu. Yang mana menurut aku tidak memanjakan penonton. Oke? Jadi lebih banyak ke situnya dramanya itu. Di detik-detik terakhir H- itu. Apalagi Dewa ini ya kalau dijuluki band paling rock and roll ya sebenarnya Dewa ini. Band yang paling tidak terkonsep gitu ya. Konsepnya yang menampilkan lagu terbaik. Bayangin ya perpindahan lagu segala macam itu tidak kita detilkan loh. Ngalir aja sampai aku kehilangan 2 laguku yang paling aku ingin nyanyikan yaitu Kamulah Satu-Satunya dan Cukup Siti Nurbaya. Nggak dibawakan loh. Iya, banyak yang kecewa loh Mas. Itu kenapa Mas? Waktu. Selamat ya Mas. Jadi sayang, Kamulahnya dipotong ya. Iya kan udah Kamulah sebelum separuh kan. Sama satu-satunya belum, Cukup Siti belum. Ini Cukup Siti Nurbaya belum. Nggak apa-apa. Berarti harus ada lagi. Tapi pada saat penyusunan aku inget tuh list lagunya tuh bahkan sampai detik-detik terakhir pun belum selesai itu list lagu. Waktu kita ketemu di ruang atas VIP udah jam 6. Teh Mulan udah selesai tampil 1 jam lagi. Mana lihat dong list lagunya. Malah Mas Dani nunjukin WA list lagu hanya setelah tanda tangan aku gitu. Ditunjukin loh. Ini Mata Najwa. Jadi harus tanda tangan Ahmad Dhani list lagu. Iya. Itu memang seperti itu. Aku susah ngomongnya. Tapi ya udah kita cerita aja untuk pelajaran ya. Maksudnya untuk pelajaran bahwa pembikin konser dengan 4 vokalis dengan lagu yang hits sebanyak itu memang tidak mudah. Dani sangat percaya diri bahwa siapapun penyanyinya, bagaimanapun urutan lagunya, it's no problem buat dia. Tapi buat aku yang kebetulan juga sangat concern dengan pertunjukan dan kemudian juga usahanya di pertunjukan, ada beberapa hal yang mestinya ini bisa jadi sesuatu show yang jauh lebih bagus dengan penataan song list dan sebagainya macam. Jadi akhirnya ya aku menjembatani antara promotor, manajemen, dan manajemen artis penyanyi-penyanyi yang terlibat gitu. Hari itu baru song list itu Once mendapatkan part karena aku fair aja. Penampilan yang ditunggu ibaratnya begini deh. Kalau lu keluarin main course duluan tanpa mengecilkan Firza dan Elo ya gitu ya. Mereka tetap bagus penyanyi tapi sejarah Dewa ini kan ditorehkan bersama Ari Lasso dan Once Michael gitu. Dia akhirnya Once mendapatkan porsinya lengkap dan Ari Lasso mendapat porsinya lengkap. Elo dan Firza mendapatkan porsinya lengkap. Sebuah pemecahan yang akhirnya bisa diterima oleh Dani dengan segala macam pendekatan. Dani itu kan harus penuh kasih sayang pendekatannya ya gitu. Kalau dikerasin dia makin akan keras gitu. Dan apa juga itu yang menjelaskan kenapa transisi antar lagu terkadang terkesan lama kemarin itu Mas? Ciri khas Dewa itu Mbak, unprofesional.
Yuk, doa dulu yuk. Doa dulu aja nggak apa-apa. Doa dulu aja. Ya, doa dulu aja yuk. Doa dulu yuk. Boleh masuk. Mas Alas kayaknya memang jadi penengah ya, yang selalu bisa mendinginkan suasana, yang selalu bisa mencari Tapi titik dibentak temu. juga sama Dani saya. Tapi kayaknya yang paling bisa mencairkan, paling bisa menjadi perekat dari band legendaris ini yang tentunya diisi oleh banyak dipenuhi ego. Ego ya. Ya yang ada egonya itu sebenarnya nggak ada ya. Ya mungkin Dani memang pemerakarsanya, Dani harus kita akui ini. This is my fucking show, edit. This is my fucking show kata Dani kan. Nah makanya kita tidak bisa cegah juga. Dia mau bawa laki-laki, mau bawain lagu Aku Cinta Kau dan Dia. Mulan mungkin kita tidak bisa cegah bahwa ini ya show-nya Dani. Kendaraannya salah satunya Dewa gitu. Ya kalau jadi perekat mungkin karena saya mencoba memposisikan diri menjadi penonton aja. Tapi saya tetap kula nuwun kok sama Andra, sama Yuka, sama Agung. Ini ada begini masalah. Boleh nggak aku maju ke Dani untuk pemecahan masalahnya? Aku tetap izin karena aku ini kan bukan personel ya sebenarnya gitu. Tapi ya sempat kena semprot sama Dani. Dan begini. Aku hanya menyampaikan dan jembatani ya, jangan dimarahi. Jawabannya apa tuh? Tidak ada jembatan. "30 tahun, Dewa 19 tidak selalu melangkah tanpa rintang. Nama Dewa tidak mengartikan band ini tidak tersentuh, tidak bercela. Ambisi yang berselisih bisa jadi pernah dihadapi. Kejenuhan mungkin sesekali. Drama-drama baru terus mengiringi. Atas segalanya itu, apa yang mengikat Dewa 19 untuk tetap bertahan? Ya permintaan. Ya orang masih menerima kita. Ibaratnya kita mau bikin konten, mau bikin gimmick, apapun kalau penonton atau penggemar sudah tidak menginginkan ya sepi-sepi aja ya gitu. Nah ini demand itu emang tinggi sekali demandnya terhadap Dewa ini. Demand dari mulai event pribadi, sama event konser, sama event tournya Dewa sendiri. Memang sangat tinggi demandnya. Jadi harus diakui bahwa pengikatnya ya lagu ya. Lagunya Dani emang ya menembus masa ya gitu, menembus masa ya. Kalau dibilang ini pencapaian puncak Dewa, ya memang kita sudah di puncak. Ini tinggal merayakannya. Dani bilang kita ini udah istilahnya udah di puncak Mahameru. Kita tinggal mau ngapain nih di puncak kalau kata Dani. Jadi memang udah sah jadi the best of Indonesian band. Kenapa tuh istilahnya the best of Indonesian band waktu itu? The best band Indonesia aku bilang gitu. The best band Indonesia. Ladies and gentlemen, the best band in Indonesia aku bilang gitu kan. The best band bukan dalam artian selera musik atau apa ya, tapi sebagai sebuah institusi gitu ya. Dewa itu aku rasa ya masuk ke segala kalangannya. Masuk ke segala kalangannya. Menembus 30 tahun gitu. Ujung-ujungnya adalah lagu, adalah karya, penyambung nyawa terakhir bagi musisi. Ini yang membedakan sebuah band bisa terbentuk, lalu lenyap dalam hitungan tahun, atau bisa tak mati-mati di hunus zaman. Karya yang hebat, yang sudah dilepas dan melekat pada pendengar, akan membuat kita selalu mau memberi kesempatan. Lagu-lagu itu akan membawa kita kembali. Dalam musik kita mengenal beberapa dewa. Digemari setengah mati, didengarkan turun-temurun, dipuja secara fanatik atau sampai dimitoskan. Di Indonesia, karakterisasi itu tersematkan pada nama mereka sendiri, Dewa 19. Dengan riwayat yang terlalu mahal dan sayang untuk ditinggalkan.
baik oleh personel maupun pendengar. Maka paripurna sudah. Separuh nafas dari Dewa 19 adalah karya-karya tak lekang. Separuh lagi adalah kisah-kisah yang patut diabadikan. Lagu-lagu Dewa menurut yang ada yang familiar, yang Umi suka lagu Dewa 19? Aku tuh sebel lagu apa sih, bukan Dewa tapi Dewa ini cover lagi ya. Yang apa sih tiga perempuan itu loh. Madu 3 ya? Madu 3. Itu sebel atau senang? Sebel. Sebel. Soalnya ceweknya kan ada 3. Tos dulu, Umi. Emang aku terus terang kalau boleh ngomong ya. Dulu. Kalau boleh ngomong masa bodoh itu Dani mau marah sama aku, tapi kayaknya sih bakalan ketawa dianya. Kenapa ngomong? Aku tuh dulu sebel banget loh sama dia. Iya. Kenapa? Karena aku lihat kayaknya, aduh ini cowok kayaknya sombong banget deh. Terus erogan banget gitu loh. Kayaknya gimana gitu loh. Gitu. Tapi setelah mulai pas di 212 ya? 212. Nah itu aku lihat, terus dia lagi ngomong juga, dia bilang, ya dulu kan Sayyidina Umar ya bin Abi Thalib gimana, dan seperti aku juga kayak gini gitu. Dan dia begitu aku ketemu, dia langsung, Umi apa kabar, dia cium tangan. Ya Allah ya Rob, aku bilang aduh padahal dulu gue sebel sama lo. Ternyata lo datang, Masya Allah akhlak banget. Umi apa kabar, langsung dia sebah. Kita prespon melulu, kapan sih manggungnya gitu. Super deg-degan, cuma ya itulah, aku ngerasa sekarang karena udah sering kesini, semakin kenal sama venue-nya, aku ngerasa kayak ada familiarity dan ada kayak kerjasamanya dari venue gitu loh, nggak tahu ya. Bersama